Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai ke inti video, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, Namaku Khalif. aku Iva. Nah, di kesempatan kali ini kita mau sharing, ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman kita berwirausaha bikin toko online yang namanya ls.co. Nah, di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang nanti akan kita jawab dan kita diskusiin supaya nanti obrolannya bisa lebih terarah. Ya, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi, ls itu apa sih? Nah, jadi ls.co ini merupakan aksesoris and gift shop yang kita kasih nama brand ls.co. Nah, di situ kita jual berbagai macam aksesoris, pernak-pernik, terus gift set, pokoknya berbagai macam hal yang disukain sama cewek. Nah, didirikannya ls.co ini kita bikinnya semenjak adanya kelas ide kreatif dan kewirausahaan. Awalnya aku sendiri emang kepikiran untuk jualan aksesoris dalam bentuk gift set. Cuma emang aku sebelumnya belum pernah ada pengalaman untuk jualan online dan belum ada gambaran mau gimana sih konsep jualan online-nya. Nah, kebetulan Iva sendiri yang sebelumnya udah punya pengalaman berjualan online juga kepikiran buat jualan aksesoris. Nah, dari situ kita ngobrol, kita diskusi, terus kenapa sih nggak sekalian aja gitu kita bikin bareng. Akhirnya dari situ kita bikin ls.co ini. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih arti dari nama ls.co itu sendiri? Mungkin Iva sebagai yang menciptakan namanya bisa menjelaskan. Jadi, ls itu aku terinspirasi dari bahasa Korea, dari kata soleda yang itu kata formalnya. Nah, kalau kata informalnya itu sole. Nah, dari situ kata sole itu dibalik sama aku gitu. Jadinya dapatlah elos gitu. Untuk artinya sendiri, sole itu memiliki arti kegembiraan gitu. Jadi yang diharapin dari kita itu untuk nama ini, kalau ada pelanggan yang beli ke kita itu bakal senang gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kenapa kita jualan aksesoris sama gift shop ini? Bisa dijelasin nih? Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa kita pilih untuk jualan aksesoris dan gift set ini. Pertama, kan karena kita cewek ya, otomatis kita udah familiar lah dan lebih tertarik sama hal-hal yang namanya aksesoris, pokoknya hal-hal yang berbau estetik. Nah, yang kedua, kan kita lihat tren aksesoris yang lagi hits di Indonesia. Sekarang kan ada banyak banget platform media sosial tuh, kayak Facebook, Instagram, Twitter, TikTok juga. Nah, dari situ kita ngelihat tren-tren aksesoris yang lagi ngehits di Indonesia yang mungkin dipopulerin sama influencer-influencer. Nah, dari situ kita kan pasti hunting barang-barangnya, terus juga nyoba beberapa kan. Nah, dari proses hunting itu kita nemuin barang-barang yang emang kualitasnya bagus tapi harganya murah. Nah, dari situ kita kepikiran kenapa kalau misalnya barangnya bagus dan kualitasnya murah, daripada cuma kita pakai sendiri, mending kita jual lagi aja. Nah, itu alasan kedua kita pilih jualan aksesoris. Dan yang alasan ketiga, karena sepengetahuan kita ya, yang jualan gift set atau istilah umumnya mungkin hampers gitu masih jarang. Sebenarnya mungkin udah banyak, tapi hampersnya tuh biasanya dalam bentuk hampers hijab dan hampers snack. Dan untuk yang aksesoris sendiri kita belum lihat ada banyak. Jadinya dari kesempatan itu kita pilih buat jualan gift set aksesoris. Alasannya. Lanjut ke next question. Boleh diceritain nggak produk-produk apa aja sih yang dijual di ls? Ya, jadi di ls ini kita tuh jualan ada scrunchie yang keriting lucu itu, ya, yang hits gitu. Ya, kita jualan dari variannya banyak. Ada yang tie-dye kan lagi happening tuh. Jadi kita tertarik untuk jualan yang tie-dye gitu. Terus ada juga yang barang scrunchie-nya tuh yang meling-meling, itu organza. Jadi kan banyak tuh yang bikin video estetik kayak gitu. Itu. Terus nggak cuma itu, ada yang bahan katun biasa untuk cepol hijab atau lainnya gitu. Terus kita juga ada jualan kalung yang estetik untuk menunjang penampilan, kayak stylenya bisa
biar stylenya tuh lebih bagus gitu. Anting-anting juga kita jualan ya. Iya, ada banyak. Bisa buat hijab juga, bisa yang non hijab juga. Jadi sekarang tren-tren anting di luar gitu buat hijab banyak gitu Iya, kan. banyak yang pakai Banyak yang Instagram, pakai. Instagramer apa sih istilahnya? Selebgram. Selebgram, Iya, iya. selebgram. Selebgram gitu banyak yang pakai Banyak. kan. Ya juga kita jualan gelang yang lucu-lucu. Itu ada untuk yang 3D frame itu kita isinya tuh ada polaroid, terus ada bunga-bunga yang sintetik gitu, sama ada tumblernya. Di situ juga bisa dikasih kayak tulisan-tulisan buat ucapan maksudnya ucapan buat kayak orang-orang wisuda, orang-orang yang ulang tahun gitu. Jadi bisa dikasih ke teman-teman tersayang tuh. Terus itu yang tadi yang 3D kan, yang press juga ada. Kalau yang press itu berarti nempel sama kacanya. Jadi kita pakai bunganya yang dikepengin gitu, pakainya bunga-bunga asli gitu. Bunga-bunga asli yang dikeringin. Selanjutnya kita ada jualan masker ya, masker disposable. Itu kita jualannya yang ada gambarnya, ada pattern-patternnya gitu, jadi nggak polosan. Jadi bakal cakep kalau misalnya dipakai buat keluar-keluar atau pergi ke acara. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi bisa nih diceritain proses penjualan barang kita dari pembelian atau pembuatan sampai ke customer itu. Nah, kalau di LS.co sendiri itu kita barangnya emang ada yang kita produksi sendiri dan ada juga yang kita ambil dari supplier. Untuk barang yang kita produksi sendiri itu tadi sama kayak yang udah disebutin sama Iva, itu kita ada 3D frame sama press flower frame. Nah, di 3D frame itu proses produksinya pertama kita beli frame-nya ya dari pengrajin lokal supaya biar dapat harga yang relatif miring. Nah, terus nanti kita rangkai sendiri hiasannya mulai dari foto polaroid customnya itu biasanya nanti customer yang kirim foto ke kita, terus kita cetak, terus nanti kita pasang di frame itu. Habis itu nanti di frame itu kita hias juga sama bunga sintetis dan lampu tumbler. Nah, ya yang kedua untuk press flower frame-nya itu juga sama sih prosesnya. Kita beli frame-nya, terus kita beli bunga keringnya, sama kita cetak fotonya, abis itu baru kita rangkai. Nah, frame ini cocok banget kalau misalnya kalian pengen ngasih kado buat orang-orang tersayang, buat temen kalian yang misalnya punya lagi ulang tahun atau lagi ada event-event besar kayak wisudaan, itu cocok banget dan bakalan cakep banget kalau misalnya dipajang di kamar ataupun di dinding. Mungkin nanti gambar dari frame-nya kita tempelin di Kita layar. Oke. Terus itu untuk produk yang kita produksi sendiri. Nah, sedangkan untuk produk yang kita ambil dari supplier itu proses pertamanya kita ngelakuin hunting dulu. Jadi kita nyari sama istilahnya apa sih? Survei lah gitu, cari barang-barang yang emang kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, jadi setiap item yang dijual di toko kita itu nggak cuma datang dari satu supplier, tapi setiap item dia bisa dari berbeda supplier. Nah, kalau misalnya kita udah nemu yang bagus dan harganya murah, itu nanti kita order barangnya. Setelah di order, kita ngelakuin photoshoot, foto untuk katalog atau ya retake foto ulang lah buat katalog. Nah, ada alasan nih kenapa kita ngelakuin photoshoot ulang buat produk kita. Jujur ya, sebagai customer sendiri, kalau misalnya kita beli barang kan kita pasti bakalan lebih percaya sama penjual yang pakai gambar real pic, bener nggak? Betul sekali. Nah, kalau gambarnya real pic kan kita tahu nih kelihatan kualitasnya kayak apa. Nah, kita retake foto ulang ini juga nggak sembarang retake. Foto retake-nya itu, photoshootnya itu kita bikin se-estetik mungkin. Nah, untuk setting sama backdropnya itu semua kita susun sendiri ya. Bikin studio mini gitu loh. Bikin studio mini, terus kita ngelakuin photoshoot. Nah, kalau dari foto produknya, biasanya Iva yang bagian editing atau touch up fotonya lagi biar kualitasnya lebih bagus. Habis itu nanti aku yang bagian bikin template sama bikin layout outfit di Instagram. Nah, itu aku bagian itu.
misalnya. Kalau misalnya udah upload di Instagram dan di platform-platform jualan lainnya, ya seperti toko pada umumnya, kita tinggal nunggu orderan. Habis nunggu orderan, kalau misalnya ada orderan masuk, nanti kita ngelakuin packingnya biasanya kita pakai box first itu, Yang kardus. ya sama bubble wrap. Nah, di boxnya itu sebenarnya ini kita pakai teknik marketing yang udah banyak dipakai sama penjual lain. Biasanya kita kasih free gift gitu. Nah, free giftnya itu bentuknya macam-macam, bisa ikat rambut, terus ada juga beberapa stiker. Nah, tujuan dari free gift ini ya supaya kita bisa ningkatin tingkat kepuasan pelanggan. Nah, udah deh, habis itu kita deliver deh barangnya sampai ke pelanggan. Itu untuk proses mulai dari produksi barang sampai ke pelanggan. Lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Apa sih media pemasaran yang digunakan oleh Elos.co? Jadi di Elos itu kita gunainnya ada Instagram, terus ada WA juga, ntar ordernya bisa lewat WA, terus sama Shopee. Jadi untuk free ongkir atau pemotongan ongkir itu bisa menggunakan Shopee gitu. Nama Shopee-nya itu Elos.co. Terus kalau Instagram juga namanya Elos.co. Untuk Instagram kita juga ngelakuin ada paid promote ya waktu itu. Ya, sempat ada paid promote yang paid promote dari univ-univ itu kan lumayan murah tuh. Jadi kita gunain itu buat biar menarik pelanggan tuh. Dan alhamdulillahnya setelah itu ada pelanggan baru ya. Iya, gitu. betul. Jadi bisa dicoba untuk paid promote itu. Dan juga kita untuk pembelian kan tadi ada pengiriman gitu kan lewat Shopee atau manual lah, bisa lewat JNE atau itu, tapi ntar kalau itu nambah biaya lagi kan, Ongkos kirim. ya ada ongkos kirimnya gitu. Kita juga nyediain layanan COD, jadi untuk yang di area Purwokerto itu bisa COD. Untuk COD sendiri yang penting kita udah janjian dulu ya sama customernya, bisanya kapan, terus di mana. Terus jadi ntar tinggal ketemuan aja tuh gitu. Terus bayarnya juga pas COD itu gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisa diceritain nih kendala saat berwirausaha Elos ini. Nah, kalau buat kendalanya sendiri, sebenarnya kendalanya tuh nggak banyak ya. Pertama kan karena kita jualan barang-barang aksesoris benda gitu bentuknya, kan nggak ada masa kadaluarsanya nih. Jadi kita nggak punya kendala kayak yang dialamin sama mungkin yang jualan makanan atau barang-barang yang bisa cepat kadaluarsa. Tapi kendala utama kita itu karena keterbatasan pasar. Karena kita jualnya aksesoris, pernak-pernik, gift set, segala macamnya itu untuk cewek, otomatis pasar kita masih terbatas di lingkup cewek. Mungkin cowok bisa beli ya, mungkin buat beli untuk pacarnya atau untuk ibunya gitu kali ya. Tapi tetap sih untuk pasar sendiri kita masih terbatas di kalangan cewek. Terus alasannya hambatan yang kedua, karena aksesoris itu kan bukan kebutuhan pokok ya. Jadi nggak setiap saat orang itu bakal selalu beli aksesoris. Mungkin di situ sih hambatan dan kendalanya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pernah nggak sih nemu pengalaman-pengalaman yang aneh, unik waktu lagi jualan di Elos.co atau pengalaman dengan berinteraksi dengan pelanggan? Jadi pengalaman yang unik itu pas pelanggan itu beli kan, terus mintanya COD. Nah itu tuh kalau misal COD itu kan berarti harusnya kesepakatan kedua belah pihak kan, kayak udah lokasinya di sini, waktunya segini. Dan waktu itu ternyata ada yang beli, udah janjian tuh lokasinya di sini sama waktunya. Ternyata tiba-tiba pelanggannya minta gantinya lokasinya pindah gitu. Dan waktu itu kita tuh lagi ada kuis bisnis pengantar gitu. Nah itu tiba-tiba minta suruh cepetan, itu pelanggannya udah nggak sabar gitu. Jadi ya kita meluangkan waktu untuk pergi sebentar dan akhirnya udah ketemu gitu. Terus pas ketemu pelanggannya itu kayak bete gitu, jadi kayak marah-marah gitu. Jadi tapi kita tetap sabar aja sih gitu. Ya kalau misalnya pelanggannya nggak sabaran, kita sebagai penjual tetap harus sabar. Ya, kita harus sabar. Benar. Sekian sharing-sharing dari Elos.co. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cut. Ada ayam. Ya. Jadi Monitoring. ayamnya banyak. Behind the scene. Tara. Ya udah, biarin.